Selamat datang kembali dalam sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah konsep yang mungkin sering kita dengar tapi jarang kita bedah ya esensinya, yaitu hubungan antara kekayaan dan kemandirian. Nah, sumber kita kali ini dari bab 11, buku The Art of Spending Money. Judulnya aja udah lumayan provokatif nih. Kekayaan tanpa kemandirian adalah bentuk kemiskinan yang unik. Wah, mari kita langsung masuk aja ya. Misi kita bareng-bareng nih, membongkar kenapa sih tumpukan uang di rekening itu belum tentu jaminan seseorang itu benar-benar kaya. Kaya dalam arti sejati, gitu. Fokus utama kita nanti pada kemandirian. Itu sebagai tolok ukur kekayaan yang sesungguhnya. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus mikir, apa bedanya ya sekedar punya banyak uang, jadi kaya atau rich, sama jadi sejahtera atau wealthy? Kita coba jelajahi gimana penulis buku ini membedakannya. Ini bisa jadi mengubah cara pandang Anda soal finansial loh. Jadi, kaya atau rich itu, menurut dia lebih soal, ya kemampuan finansial buat beli barang-barang yang Anda pengen saat ini. Mobil mewah, rumah gede, gadget terbaru, gitu-gitulah. Tapi menjadi sejahtera atau wealthy itu jauh lebih dalam. Ini soal Anda punya kendali penuh. Kendali atas gimana uang itu atau malah ketiadaan uang itu mempengaruhi aspek-aspek fundamental hidup Anda, kepribadian Anda, tingkat kebebasan Anda, apa aja yang Anda inginkan, ambisi, prinsip moral, kualitas pertemanan, sampai kesehatan mental. Jadi ini bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal siapa yang pegang kendali, Anda atau uang Anda. Gitu kan ya? Persis. Dan perbedaan ini, wah fundamental banget. Ini langsung nyentuh jantung argumen utama bab ini kan. Kekayaan tanpa kemandirian itu bentuk kemiskinan yang unik. Kenapa dibilang kemiskinan? Ya karena kalau kita nggak hati-hati, uang itu bisa berbalik menggunakan kita. Kita sering ya lihat uang sebagai alat, memang betul alat yang luar biasa kuat. Tapi alat ini punya potensi jadi tuan yang sangat mengendalikan kalau kita lengah. Coba deh pikirin, godaan buat terus nampilin citra kaya secara eksternal itu kuat banget kan di masyarakat kita. Fokusnya seringkali pada apa yang kelihatan aja. Nah, konsep sejahtera ini ngajak kita geser fokus ke dalam. Kerasa kendali dan kemandirian yang sejati. Kekayaan sejati itu bukan soal seberapa banyak nol di belakang angka, tapi seberapa besar otonomi yang Anda punya atas arah hidup Anda, terlepas dari kondisi finansial. Setuju banget, godaan eksternal itu nyata sih. Gampang banget kejebak lomba pamer kekayaan. Nah, berangkat dari pemahaman ini nih, penulisnya ngasih ide berikutnya yang mungkin awalnya kedengeran agak aneh ya, bahkan mungkin radikal. Nggak ada uang yang nggak dibelanjakan. Agak aneh kan kedengarannya? Maksudnya gini loh, setiap rupiah yang Anda simpan, yang nggak Anda pakai buat beli barang atau jasa konsumtif, itu sebenarnya lagi Anda belanjakan juga. Tapi Anda belanjain buat sesuatu yang nggak kelihatan mata, tapi nilainya luar biasa. Kebebasan, kemandirian, fleksibilitas, kemampuan buat ngatur waktu Anda sendiri. Penulisnya sendiri ngelihat setiap dolar yang dia tabung itu bukan sebagai uang diam, tapi sebagai pembelian tiket. Tiket menuju kemandirian finansial yang lebih besar. Jadi nabung itu bukan cuma nunda senang-senang, tapi transaksi aktif. Ini pemikiran yang benar-benar ngubah permainan ya kan? Biasanya kita lihat tabungan itu ya pengorbanan, nahan diri demi masa depan gitu. Tapi di sini kita diajak lihat itu sebagai pembelian aktif. Hari ini juga, Anda beli kebebasan, Anda beli pilihan, Anda beli ketenangan pikiran. Kenapa coba kontrol atas waktu dan pilihan hidup Anda bisa jadi investasi dengan imbal hasil tertinggi? Jawabannya sebenarnya simpel, ya karena itulah inti dari apa yang dicari banyak orang dalam hidup. Kebebasan buat ngelakuin apa yang Anda mau, kapan Anda mau, sama siapa Anda mau, tanpa terus-terusan dikejar kebutuhan finansial. Coba deh renungkan sejenak buat Anda pribadi, gimana perspektif ini ngubah makna nabung. Bukan lagi soal ngencengin ikat pinggang demi nanti, tapi soal secara aktif beli kembali potongan-potongan kendali atas hidup Anda, mulai dari sekarang. Tiap rupiah yang Anda sisihkan itu memperluas ruang gerak Anda, sekecil apapun itu. Betul, rasanya kayak ngubah beban jadi tindakan pemberdayaan ya. Nah, biar konsep ini lebih nyata, mari kita lihat dua contoh ekstrim dari dunia olahraga yang dikutip di buku ini. Kontrasnya luar biasa. Pertama, ada Antoine Walker, mantan bintang NBA. Selama karirnya yang gemilang itu, dia ngasilin pendapatan kotor sekitar 108 juta dolar. Angka yang, wah, sulit dibayangin ya. Hidupnya pun sangat kaya dalam definisi pertama tadi. Koleksi mobil mewah, kabarnya dia nanggung hidup sekitar 30 teman dan kerabat, punya rumah super gede, fasilitas mewah, termasuk lapangan basket pribadi. Tapi, apa akhir ceritanya? Dia ngajin pilot,
bangkrut total. Uang banyak, tapi kontrolnya hilang. Nah, sekarang bandingin sama John Herschel. Dia juga atlet profesional, pemain football di NFL. Tapi karirnya nggak segemerlap Walker. Penghasilannya pun jauh di bawahnya. Sekitar $600.000 per tahun waktu itu. Itu dekat gaji minimum liga. Tapi gaya hidupnya 180 derajat beda. Dia terkenal hemat banget. Hidup jauh di bawah kemampuannya. Nabung sebagian besar penghasilannya. Apa hasilnya? Dia punya stabilitas finansial yang kokoh. Ini ngasih dia pilihan. Dia bisa pensiun dini dari karir footballnya yang berisiko cedera itu. Terus, dia ngejar passion sejatinya di bidang lain. Dia berhasil raih gelar PhD, matematika dari universitas sekaliber MIT. Dia punya kendali atas jalan hidupnya. Nah, kalau kita tarik benang merah dari dua kisah ini ya, ini ilustrasi sempurna dari inti argumen kita. Walker, di puncak kejayaannya mungkin kelihatan kaya banget ya, tapi dia kehilangan kendali. Uangnya yang justru ngendaliin hidupnya, nyeret dia ke gaya hidup yang nggak sustainable. Inilah manifestasi dari kemiskinan unik yang dibahas penulis, punya banyak sumber daya tapi nggak punya otonomi. Sebaliknya, Urschel, dengan sumber daya finansial yang jauh lebih terbatas, pakai uangnya secara strategis buat beli sesuatu yang lebih berharga, yaitu kemandirian dan kebebasan memilih. Kalau Anda diminta nilai nih, hidup siapa yang sebenarnya lebih kaya? Jawabannya jadi jelas kalau kita pakai definisi sejahtera tadi. Ini bukan melulu soal angka, tapi soal tingkat kendali dan pilihan yang Anda miliki. Kisah Walker mungkin lebih sering diekspos media ya, karena dramatis. Tapi kisah Urschel nyimpen pelajaran yang jauh lebih dalam tentang kekuatan kemandirian. Kisah mereka benar-benar nonjok ya. Ini bawa kita ke poin berikutnya yang penting nih. Penulis nekenin kalau kemandirian finansial itu bukan sesuatu yang sifatnya biner. Hitam, putih, mandiri atau nggak mandiri. Bukan kayak saklar on-off gitu. Melainkan sebuah spektrum, sebuah rentang dengan berbagai tingkatan. Kenapa ini penting? Karena ini bikin tujuan kemandirian kerasa lebih realistis, nggak terlalu ngintimidasi gitu. Kita nggak harus merasa gagal total cuma karena belum nyampe level kemandirian tertinggi. Ada langkah-langkah kecil di sepanjang jalan. Penulis ngebaginya dalam beberapa level, misalnya di titik terendah, level 0. Anda bergantung sepenuhnya sama belas kasihan orang lain, nggak punya kendali sama sekali atas kebutuhan dasar. Terus naik dikit ke level 4, Anda punya dana darurat yang cukup buat ngatasin gangguan kecil dalam hidup tanpa panik. Misalnya kalau perlu ke dokter karena sakit ringan, atau ban mobil tiba-tiba bocor. Ini ngasih sedikit rasa aman. Kemudian di level 7, Anda punya tabungan dan mungkin keahlian yang cukup, sehingga Anda punya posisi tawar dalam karir. Anda bisa nolak pekerjaan atau atasan yang toksik tanpa takut langsung kelaparan. Anda bisa milih lingkungan kerja yang lebih baik. Level 9. Anda udah bebas dari sebagian besar utang jahat yang bisa membatasin pilihan masa depan Anda, kayak utang kartu kredit bunga tinggi atau cicilan konsumtif yang nyekek leher. Dan akhirnya, level 10. Anda punya dana cukup buat bertahan hidup setidaknya setahun kalau terjadi guncangan besar, kayak kehilangan kerjaan atau kondisi darurat medis serius. Ini dianggap tahap awal kemandirian sejati, di mana Anda punya bantalan yang signifikan. Yang menarik dari paparan spektrum ini adalah, ini ngegasin kalau kemandirian itu proses, perjalanan, bukan garis finish yang harus dicapai semalam. Setiap langkah kecil yang Anda ambil di sepanjang spektrum ini, sekecil apapun itu, udah ngasih Anda sedikit lebih banyak kendali. Mungkin Anda baru bisa nyisihin cukup uang buat nyampe level 4, punya dana darurat buat beberapa minggu. Itu udah kemenangan loh. Itu udah beli kembali sedikit ketenangan pikiran Anda. Coba deh luangkan waktu sejenak buat refleksi. Kira-kira di mana posisi Anda saat ini di spektrum ini? Nggak perlu ngehakimi diri sendiri. Cukup amati aja. Terus yang lebih penting, langkah kecil apa berikutnya yang bisa Anda ambil buat gerak satu tingkat ke atas? Mungkin cuma nyisihin Rp50.000 lebih banyak bulan ini. Ingat, ini bukan soal seberapa cepat Anda lari, tapi soal arah pergerakan Anda di spektrum kemandirian ini. Setiap langkah itu berarti. Bener banget. Ngelihatnya sebagai spektrum bikin targetnya jadi lebih manusiawi ya. Jadi, apa kesimpulan praktis dari semua ini? Intinya, ketika kita berhasil ngubah cara pandang kita soal nabung, bukan lagi sebagai pengorbanan pasif, tapi sebagai tindakan aktif membeli kemandirian, wah, seluruh hubungan kita sama uang bisa berubah. Ini bukan lagi soal ngorbanin kebahagiaan hari ini demi masa depan yang entah kapan. Enggak.
Anda sebenarnya lagi dapat sesuatu yang sangat konkret dan berharga, yaitu kebebasan, pilihan, dan kendali saat ini juga. Dengan setiap rupiah yang Anda putuskan buat nggak dibelanjain secara konsumtif. Pengorbanannya jadi kerasa lebih bermakna karena imbalannya langsung kerasa dalam bentuk peningkatan otonomi. Penulisnya bahkan melangkah lebih jauh dengan nyatain kalau kemandirian itu barang paling berharga yang bisa dibeli pakai uang. Dia secara pribadi ngaku rela ngabisin banyak uang dalam arti nabung atau investasi ya, bukan belanja, demi bisa beli kemandirian. Apa wujud kemandirian buat dia? Kontrol penuh atas jadwal kerjanya, bisa ngabisin waktu berkualitas sebanyak yang dia mau sama keluarganya, bisa milih proyek yang sesuai minatnya. Kalau kita renungin, jika tujuan akhir kita ngelola uang itu buat capai hidup yang lebih baik, lebih bahagia, lebih bermakna, apapun definisi lebih baik itu buat Anda, ya maka kemandirian itu salah satu komponen fundamental yang bisa secara aktif dibeli pakai uang yang Anda kelola dengan bijak. Dan nilainya seringkali jauh ngelampaui kepuasan sesaat dari beli barang mewah terbaru. Kemampuan buat bangun pagi dan mutusin sendiri apa yang pengen Anda lakuin hari itu tanpa tekanan finansial yang dikte tiap langkah Anda. Itu adalah kemewahan sejati yang nggak ternilai harganya. Oke, setelah nyelami berbagai sudut pandang dari bab ini ya, mari kita coba rangkum intisari pembahasan mendalam kita. Pesan kuncinya jelas banget. Kekayaan sejati, sebagaimana didefinisikan di sumber kita, itu bukan soal seberapa tebal dompet Anda atau seberapa tinggi saldo rekening. Bukan itu. Kekayaan sejati itu soal seberapa besar tingkat kemandirian dan kendali yang Anda miliki atas hidup Anda sendiri. Setiap rupiah yang Anda putuskan buat nggak dibelanjain ke barang-barang konsumtif yang mungkin cuma ngasih kepuasan fana. Itu sebenarnya lagi Anda investasikan buat membeli aset yang paling berharga dan abadi. Kebebasan Anda. Dan ini bawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif yang mungkin bisa Anda bawa pulang nih setelah ini. Kalau kita sepakat ya, tabungan dan investasi Anda itu alat buat beli kemandirian, coba pikirin deh, aspek spesifik apa dalam hidup Anda saat ini yang paling Anda dambakan buat bisa beli kembali kontrolnya? Apakah itu kontrol atas gimana Anda ngabisin waktu Anda tiap hari? Kontrol atas pilihan jalur karir Anda? Kontrol buat bisa bilang enggak pada hal-hal yang enggak sejalan sama nilai Anda? Kontrol atas dengan siapa Anda memilih berinteraksi? Seberapa besar porsi masa depan Anda yang saat ini rasanya masih digadaikan atau dikendalikan faktor eksternal? Entah itu cicilan utang, ketergantungan mutlak pada satu sumber pendapatan, atau bahkan ekspektasi orang lain terhadap Anda. Renungkanlah ini baik-baik. Jawaban Anda bisa jadi kompas pribadi dalam mengarungi seni membelanjakan dan tidak membelanjakan uang demi membangun kehidupan yang benar-benar kaya. Kaya dalam arti kemandirian dan kebebasan sejati